Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dilamar janda kaya. Bagian ke-59. Kenapa diam? Ning, kamu marah. Mas Sigit memegang daguku. Tidak, kataku seraya menepis halus tangannya. Aku hanya berpikir, betapa besar usaha Mas Sigit untuk mempertahankan rumah tangga kita. Aku merasa terharu Mas. Terima kasih banyak ya. Ucapku mulai menggiringnya ke dalam jebakanku. Iya Ning, makanya, tolong mulai sekarang hentikan pekerjaan kamu ya. Kamu di rumah saja. Aku janji akan memenuhi semua kebutuhan kamu dan anak-anak. Mas serius? Iya Ning. Gimana dengan utang aku sama neneknya Mas Lang? Aku mana bisa berhenti bekerja kalau belum lunasi utang-utang aku? Ya sudah, aku yang akan bayari sayang. Tapi, aku kangen banget sayang. Aku pengen banget. Ayolah jangan nolak dong. Kamu cantik banget sekarang. Bahkan jauh lebih cantik daripada saat kita di awal nikah dulu. Tubuhmu makin seksi dengan dada yang makin montok ini Ning. Ini semua masih sah milikku kan, Ning? Iya Mas. Tapi, tunggu dulu. Aku mau Mas buktikan dulu. Sekarang janji Mas tadi boleh. Maksudnya, bebaskan dulu aku dari neneknya Mas Lang. Bayar utang aku itu. Transfer ke aku sekarang. Sekarang ya. Aku mau bukti. Kemana aku transfer? Kamu kan enggak pernah punya rekening. 2 minggu yang lalu aku diajari oleh nenek itu membuat rekening bank. Katanya, aku harus ngumpulin duit di situ. Nanti kalau udah banyak, tinggal aku transfer ke dia. Kalau hanya mengharapkan gajiku mengelola restoran dia, bisa 10 tahun juga belum lunas. Soalnya aku cuma bisa nyimpan dikit-dikit sisa kebutuhan aku. Anak-anak, bapak, ibu dan bude asih. Tapi kalau Mas transfer sekarang, aku bisa bebas dari jerat utang itu Mas. Dan malam ini aku enggak usah kerja cari tambahan dengan jual diri lagi. Berapa hutang kamu pada nenek-nenek itu? Total semuanya 52 juta Mas. Aku udah nyimpan 2 juta. Kurang 50 juta. Banyak juga ya. Buat apa itu dulu? Biaya operasi ibu, biaya hari-hari aku dan anak-anak, dan sebagainya. Ya sudah, nanti aku transfer. Kirim saja nomor rekeningnya. Sekarang dong Mas. Buktiin kalau Mas itu memang beneran cinta sama aku. Oke, bentar ya. Aku telpon Yosa. Biar dia isi saldoku dulu. Wah, Mas Sigit enggak punya uang. Tapi istri Mas orang kaya. Gimana sih? Ada sayang. Kebetulan ini saldoku lagi kosong saja. Ada atau dibatasi sama Mbak Yosa? Enggak dibatasi. Ini kebetulan habis. Baiklah. Ya sudah telepon aja dulu istri Mas itu. Mas Sigit lalu merogoh ponselnya lalu mulai menelpon Yosa. Sudah beberapa kali memanggil. Namun tak juga ada sahutan. Mas Sigit menyerah pada panggilan kelima. Sepertinya dia lagi di pabrik Ning. Gak dengar mungkin panggilanku. Katanya sembari menghela napas kasar. Mas enggak diajak ke pabrik. Lalu fungsi Mas apa dong? Kalau cuma luntang-lantung doang seperti ini. Entahlah Ning. Aku juga bingung. Aku udah sering meminta agar aku diberi kepercayaan untuk mengelola perusahaan miliknya. Tapi tak pernah dia kabulkan. Katanya aku gak bakal paham. Wah, berarti kerjaan Mas cuma untuk kawan tidurnya doang dong. Sementara ini ya, begitu. Oh iya, Yosa itu agak hiper. Dia maniak soks. Sukanya mendominasi permainan. Maunya aku memuaskan dia saja. Sementara kepuasanku tak pernah dia pedulikan. Lama-lama bosan aku, Ning. Tapi, kalau kita balikan, biarin saja dia sibuk cari uang. Ku penuhi kepuasannya. Kebutuhanku kan bisa aku dapat kamu. Iya kan sayang? Iya Mas. Tapi, aku minta transfer sekarang. Kalau enggak,
Nanti malam aku harus melayani pria lain lagi. Ya sudah, aku coba lagi ya. Mas Sigit mencoba menelpon lagi. Kali ini Yosa mengangkatnya. Iya sayang, maaf ya, tadi sedang meeting dengan klien aku. Gimana? Ada apa? Terdengar suara perempuan itu dari ujung sana. Mas Sigit mengedipkan sebelah matanya kepadaku. Aku butuh uang sayang. Tolong transfer sekarang ya. Penting banget. 50 juta. Enggak pakai lama. Buat apa? Bukannya untuk pegangan mas sudah aku transfer 2 hari yang lalu. Aku mau coba bisnis dengan teman aku. Aku bosan di rumah terus. Udahlah jangan banyak tanya. Bisnis apa mas? Kamu itu enggak pintar berbisnis. Jadi, kamu enggak mau transfer nih. Biar aku tahu mencari dana dari yang lain. Bening itu udah sukses sekarang. Kamu tahu kan, kalau dia masih cinta mati sama aku. Kalau aku minta uangnya pasti dia mau ngasih. Tapi aku terpaksa ninggalin kamu. Karena Bening enggak mau berbagi suami. Kamu mau? Oke, aku transfer. Tapi jangan dekati Bening. Nah gitu dong. Aku tunggu ya. Terima kasih sayang. Wah. Mas Sigit tersenyum lebar. Sebuah notifikasi masuk ke ponselnya. Berhasil Ning. Yosa sudah mentransfer sini nomor rekening kamu. Biar aku kirim langsung ke rekening kamu. Titahnya segera kuaktifkan ponselku. Pria itu segera mengutak-atik ponselnya. Sebuah notif dari M-Banking masuk ke ponselku. 50 juta rupiah masuk ke rekeningku. Gantian kini aku yang tersenyum lebar. Buruanku sudah masuk perangkap. Kuaktifkan alat perekam suara di benda pipi itu. Aku sudah membuktikan janji kuning. Aku sudah transfer 50 juta. Kamu harus cabut gugatan pisah kamu besok pagi di pengadilan. Kamu mau kan? Tanyanya antusias. Aku hanya mengangguk. Tak ingin suaraku terdengar dalam rekaman. Aku kangen Ning. Udah bosan banget sama Yosa selama ini. Kita mulai sekarang ya sayang. Bujuknya seraya meraih bahuku. Sontak kumatikan ponselku. Iya mas. Aku ke kamar mandi dulu ya. Biar aku bersihkan dulu. Enggak lama kok. Sabar ya. Bujukku melepas rangkulannya. Tapi, matiin dulu HP kamu dong mas. Aku gak mau aktivitas kita terganggu kalau tiba-tiba Mbak Yosa nelpon. Wah, sepertinya kamu akan servis full aku banget nih. Baik sayang. Jangan lama-lama di kamar mandinya ya. Pria itu langsung mematikan ponselnya. Melepas seluruh pakaiannya. Hingga hanya tersisa pakaian dalam. Kemudian melemparkan tubuhnya di atas kasur. Buru-buru aku masuk ke dalam kamar mandi yang tersedia di kamar itu. Mengunci pintu dari dalam. Lalu mengaktifkan ponselku. Mencari nomor Yosa. Dalam hitungan detik rekaman suara Mas Sigit kukirim ke nomor itu. Tak lupa kusertakan bukti transferan dari suami tercintanya. Selesai. Menit berikutnya aku berjalan mengendap menghampiri Mas Sigit di atas ranjang. Seperti rencanaku, vase bunga yang terletak di atas nakas sudah tergenggam di tanganku. Pria itu tengah senyum-senyum sendiri, sembari membelai senjatanya yang telah berdiri tegak. Dengan gerakan cepat vase bunga kuhantamkan di keningnya. Au, apa ini Ning? Apa yang kau lakukan? Teriaknya sembari memegangi kening. Darah segar mengalir deras. Bahkan pecahan kaca masih menancap di sana. Gegas kusambar celana panjang miliknya yang teronggok di lantai kamar. Kucari kunci kamar yang tadi dia sembunyikan di salah satu sakunya. Berhasil. Buru-buru aku berlari menuju pintu kamar. Memasukkan anak kunci ke lubangnya. Lalu memutarnya. Tetapi usahaku gagal. Kau mau kemana ha? Kau tak bisa lepas dariku Bening. Sini kamu. Mas Sigit berhasil beringsut turun dari ranjang. Dia membekap tubuhku dari belakang. Tolong, lepasin aku mas. Tolong, jeritku berusaha meronta. Tetapi sia-sia. Meski sudah berdarah, tenaganya masih jauh lebih kuat daripada tenagaku. Perlawananku sia-sia. Bersambung.